Salam Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu pada malam hari ini di dalam Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara bersama saya Christian Lase, penyuluh dari kota Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan kita pada malam hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk firman-Mu boleh menuntun kami, membawa kami untuk boleh semakin menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan kepada kita dengan sebuah tema, yaitu hati tenang karena Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi Tuhan, aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan adalah penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari di dalam dunia ini bahwa persoalan seringkali membuat orang menjadi ketakutan, membuat orang kebingungan, bahkan bisa kehilangan iman di dalam tekanan-tekanan yang begitu berat. Tetapi mari kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh baik. Bahkan Alkitab katakan kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Selalu baru rahmatnya, selalu Dia memberikan kebaikan di dalam kehidupan setiap umat ciptaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu kiranya hendaknya menguatkan setiap kita untuk boleh menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir beserta kita. Nah Bapak Ibu Saudara, maka malam hari ini mari kita merenungkan bagaimana supaya kita menjadi orang yang tenang karena Tuhan tentunya. Di dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, maka saya membagikan ada dua hal yang kita boleh renungkan. Yang pertama adalah Dia mendengarkan permohonan doa kita. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang mendengar akan setiap seruan doa kita. Sehingga apa yang tadi pemazmur katakan bahwa Tuhan senang mendengar setiap seruan doa, maka Ia naikkan doanya, Ia naikkan seruannya di hadapan Tuhan ketika Ia berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Dan Dia selalu berseru memanggil nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, begitu hebat Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Dia selalu mendengar, dan apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, Dia selalu mendengar, bahkan Dia memberikan telinganya, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa betapa Tuhan itu bisa diandalkan. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ada orang tersesat di dalam hutan. Dan setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya dia diketemukan. Dan setelah dia ditemukan oleh tim penyelamat, maka orang-orang bertanya kepada dia setelah dia diselamatkan, apa yang paling Anda takutkan selama Anda di dalam hutan yang begitu lebat itu? Lalu dia jawab begini, yang paling saya takutkan adalah ketika saya berteriak dan tidak ada yang mendengar. Itu yang membuat saya paling takut
Ketika saya berseru, maka yang saya dengarkan hanya gema suara saya. Bapak Ibu Saudara, keadaan tidak dijawab membuat orang bisa putus asa, kehilangan akal, apa yang harus dilakukan, merasa kesendirian. Dan itu yang paling ditakutkan orang di dalam hutan yang begitu lebat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan itu mendengar seruan kita. Tuhan itu memberi telinganya mendengarkan doa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga kita boleh kuat, hati kita boleh menjadi tenang walaupun banyak kesulitan, persoalan hidup yang kita hadapi, tetapi kita akan menjadi tenang karena kita tahu Tuhan selalu mendengar doa kita. Saya mendorong kita Bapak Ibu Saudara supaya marilah terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan engkau mundur berdoa hanya karena engkau sudah lama berdoa lalu Tuhan tidak jawab. Ketahuilah Tuhan selalu mendengar doamu. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah bahwa Tuhan itu Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana di situ dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Dia adalah Tuhan yang meluputkan kita daripada maut. Artinya Dia Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan ini. Pemazmur dia menyadari betul bahwa dia mengalami saat-saat yang begitu menakutkan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berseru, maka dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali di dalam hidupnya. Kalau sudah waktunya, maka dia bisa kembali pulang. Tetapi kalau belum waktunya, maka dia akan bisa melewati kesulitan terbesar apapun di dalam kehidupan yang ia alami. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita mempercayai ini bahwa hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu maka apapun begitu persoalan yang berat di dalam hidup kita, hati kita boleh tetap tenang. Seperti pemazmur ini, dia katakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dia boleh menjadi tenang kembali. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui, dia sudah tahu bahwa Tuhan mendengar doanya, bahwa Tuhan dia yang memegang kendali atas hidupnya. Oleh karena itu dia tenang. Meskipun awalnya dia sempat mengalami ada ketakutan, ada persoalan yang begitu besar, tetapi kembali dia tenang. Dan Bapak Ibu Saudara, apakah dengan demikian maka kita akan selesai menghadapi pergumulan ini? Bapak Ibu Saudara, satu hal kita lewati, akan banyak hal-hal lagi yang Tuhan boleh izinkan untuk kita boleh lewati. Tetapi satu yang harus kita ingat, bahwa kita akan kembali tenang karena kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Karena Tuhan selalu dia mendengar seruan doa kita, dia memegang kendali di dalam hidup ini. Sehingga ketika masalah datang kembali, kita boleh tetap berkata, kembali tenang hai jiwaku, karena Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita di dalam perenungan kita malam hari ini, mari kita boleh terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita boleh terus rindu supaya firman-Nya boleh terus dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga itu mampu menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Saya tidak tahu persoalan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami pada hari-hari ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menolong setiap kita. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa hanya karena sudah lama engkau mendoakan sesuatu dan Tuhan belum jawab. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu mendengar seruan doa kita. Tuhan bisa diandalkan, sangat-sangat bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara, perenungan kita malam hari ini boleh membawa kesejukan di dalam hati setiap kita, sehingga di dalam peristirahatan malam hari ini kita boleh tidur dengan tenang dan kita boleh berkata, hatiku tenang karena Tuhan yang menyertai. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu boleh menyatakan kepada kami bahwa Tuhanlah yang mendengar seruan doa kami. Tuhan yang mendengar
permohonan kami. Dan Tuhanlah yang memegang kendali di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh tenang menjalani hari-hari kami. Meskipun di dalam setiap kesulitan, persoalan hidup yang Tuhan izinkan kami boleh alami. Namun kami percaya bahwa disitulah anugerah Tuhan pun melimpah di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, kami boleh ya Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam mengikut Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, perjumpaan kita malam hari ini di dalam program Bimas Kristen Bangka Belitung, layani umat jadi berkat. Haleluya.